Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai menguasai hakikat penelitian pendidikan pada mata kuliah metode penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Imade Tegah SPD MPD dan Profesor Dr. Desak Putu Parmiti MS. Nah, baik, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, adapun anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama atas nama Imade Yogi Pradjana dengan NIM 2211021006 dan saya sendiri yaitu Putu Riandana dengan NIM 2211021007 dan yang terakhir yaitu Iputu Putra Wisnu Syariah dengan NIM 2211021009. Nah, baik, adapun 3 topik pembahasan yang akan kita bahas untuk waktu ke depan, yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan penelitian, yang kedua ada manfaat penelitian pendidikan, yang ketiga yaitu ada jenis-jenis penelitian pendidikan. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian dan tujuan penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, secara umum penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses investigasi sistematis yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah dan terencana untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji teori yang sudah ada, atau memecahkan masalah praktis. Dalam konteks pendidikan, penelitian memiliki fokus yang lebih spesifik. Nah, selain itu, adapun tujuan penelitian, itu secara umum adalah untuk mengembangkan dan memverifikasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Tujuan penelitian menjadi lebih terarah pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, selain itu, ada pun beberapa poin dari penelitian pendidikan, yaitu yang pertama, menemukan prinsip-prinsip umum atau penemuan-penemuan kebenaran yang berlaku umum dalam bidang pendidikan. Yang kedua, yaitu mengembangkan dan menguji teori-teori pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, yaitu memecahkan masalah-masalah praktis pendidikan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yogi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu manfaat penelitian pendidikan. Nah, kita lihat sini ada manfaat teoritis. Pengembangan ilmu pendidikan. Penelitian pendidikan berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dengan menghasilkan pengetahuan baru, teori baru, atau penyempurnaan teori yang sudah ada. Mukhtar dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif menjelaskan penelitian pendidikan secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pendidikan, memperluas pemahaman tentang fenomena pendidikan, dan menghasilkan teori-teori baru yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian membantu kita memahami fenomena pendidikan secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan penelitian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan dampaknya terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya ada manfaat praktis, di mana peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian pendidikan dapat memberikan informasi dan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Misalnya, penelitian tentang metode pembelajaran efektif, penggunaan media pembelajaran, atau strategi pengelolaan kelas. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang relevan. Penelitian dapat membantu dalam perkembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Penelitian tentang kebutuhan peserta didik, analisis kurikulum, atau evaluasi kurikulum dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan kurikulum. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian memberikan data dan informasi yang valid dan variabel sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan dalam bidang pendidikan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Nah, yang terakhir, peningkatan profesionalisme guru. Melalui penelitian, guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalisnya, meningkatkan pemahaman tentang permasalahan pendidikan, dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi.
Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis penelitian pendidikan. Nah, ternyata penelitian pendidikan itu sangat beragam jenisnya. Adapun klasifikasi jenis penelitian itu terdapat berbagai kriteria seperti tujuan, pendekatan, metode ataupun tingkat analisisnya. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai jenis penelitian pendidikan berdasarkan tujuan. Yang dimana jenis penelitian berdasarkan tujuan ini dibagi menjadi beberapa, yang dimana yang pertama yaitu penelitian dasar atau basic research, yang dimana basic research ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan dasar tanpa memperhatikan aplikasi praktisnya secara langsung. Nah, Rusyati Widiatmaja dalam bukunya Metode Penelitian Tindakan Kelas pada tahun 2009 menjelaskan penelitian dasar bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau teori-teori yang mendasari terjadinya suatu fenomena. Nah, yang mana fokus utama penelitian dasar ialah pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu penelitian terapan atau applied research. Nah, yang dimana applied research ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Soekardi dalam bukunya yaitu Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi RLD pada tahun 2013 menyatakan penelitian terapan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan. Nah, penelitian terapan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran, pengelolaan pendidikan, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu penelitian pengembangan atau development research. Nah, yang dimana development research ini bertujuan untuk mengembangkan produk atau model baru dalam bidang pendidikan, seperti model pembelajaran, media pembelajaran, ataupun program pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Nah, berdasarkan pendekatan ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menggeneralisasi temuan. Nah, menurut Sugiono tahun 2018 menjelaskan penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran data numerik dan analisis statistik. Nah, yang dimana tujuan dari penelitian kuantitatif ialah untuk menguji hipotesis, menggeneralisasi temuan, dan menjelaskan hubungan antar variabel secara kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini ialah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial dan budaya. Nah, data yang dikumpulkan itu bersikap deskriptif dan analisisnya bersifat interpretatif. Selanjutnya yaitu penelitian campuran atau mixed method research. Nah, penelitian yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau sekuensial ialah penelitian campuran. Nah, yang dimana Criswell dan Planocourt dalam bukunya yang berjudul Designing and Conducting Research Method Research pada tahun 2018 itu menjelaskan penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena yang sedang diteliti. Nah, penelitian campuran ini dapat dilakukan secara simultan dan sekuensial. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan pada materi ini, penelitian pendidikan adalah fondasi yang tak tergantikan dalam memajukan dunia pendidikan. Sebagai kegiatan ilmiah yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai aspek pendidikan, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga masalah praktis yang dihadapi sehari-hari. Manfaatnya sangat luas, mencakup pengembangan ilmu pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penyediaan dasar ilmiah untuk pengambilan kebijakan. Dengan beragamnya jenis penelitian pendidikan memungkinkan eksplorasi mendalam dan komprehensif terhadap kompleksitas dunia pendidikan, sehingga secara keseluruhan penelitian pendidikan bukan hanya sekedar aktivitas akademik, melainkan investasi krusial untuk inovasi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Sekianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan Parame Santi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.